Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami. Engkau menganugerahkan hati yang baru dan roh yang baru kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami dengan hati yang taat hanya kepadamu saja, taat kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Alai natinebak nipatikido haholongon sian roha na ias. Sian panolopi ni panggora ni roha, nang sian haporsiaon naso marlauk. Tujuan nasihat itu ialah kasih. Pada masa sekarang ini, kita dapat membaca atau mendengarkan berbagai nasihat melalui media yang ada pada kita. Ketika kita menginginkan nasihat tentang kesabaran, maka kita tinggal mengetik kata kesabaran pada aplikasi pencarian di Google atau di YouTube. Maka akan muncul berbagai penjelasan dari berbagai sudut pandang dan juga menurut berbagai agama. Sementara kita tidak mengetahui dasar kebenaran dari tulisan tersebut, dan kita tidak dapat menentukan apakah itu benar dan salah jika tidak firman Tuhan menjadi pembanding utama atau hal yang utama yang kita pegang. Sebab banyak orang menuliskan sesuatu memiliki dasar dan motivasi latar belakang hanya untuk menunjukkan perbedaan dari kebenaran Alkitab, namun dirangkai sedemikian logis untuk membuat kita mudah menerimanya. Atau terkadang ada orang ingin menasihati memiliki tujuan lain, misalnya mengemukakan kontroversi sepele yang memecah belah dan bukannya membantu untuk datang kepada Yesus. Oleh karena itu, setiap nasihat atau ajaran harus bertujuan untuk menumbuhkan kasih dalam hati yang memberikan nasihat ataupun yang mendengarkan nasihat. Jika kita seorang pemberi nasihat, hendaklah nasihat itu berasal dari hati yang suci, tidak dikotori oleh hati yang dipenuhi dengan hal yang tidak baik, bahkan jangan sampai bertujuan menjauhkan orang lain dari kasih Kristus. Hati nurani yang murni, panggorani roha, yang melaluinya Roh Kudus menyampaikan apa yang baik dan yang tidak baik bagi kita. Jika kita mengetahui hal yang baik dan yang tidak baik, maka berikanlah nasihat kepada orang lain yang berasal dari hati nurani. Jika kita penerima nasihat, biarlah itu untuk semakin menajamkan hati nurani kita akan kebaikan. Tujuan nasihat itu juga dikatakan adalah kasih yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Menerima nasihat yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan akan menumbuhkan kasih yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Sehingga kasih itu benar sebab berasal dari iman yang tulus ikhlas. Iman yang benar kepada Yesus Kristus sebab dialah yang telah mengasihi kita pertama sekali. Kasih yang telah diteladankan Yesus bagi orang percaya yang rela berkorban. Sebab kasih di dalamnya sudah pasti ada pengorbanan. Sahabat yang baik hati, terimalah nasihat yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan. Maka kita akan memiliki kasih yang timbul dari hati yang suci. Kita akan memiliki kasih yang timbul dari hati nurani yang murni. Kita akan memiliki kasih yang timbul dari iman yang tulus ikhlas. Allah juga menginginkan kita menjadi pribadi yang selalu mengasihi, yaitu kasih yang berasal dari Allah. Tergantung bagaimana kita menerima ajaran atau nasihat melalui firman Tuhan setiap hari, sebab itulah kebenaran yang sejati bagi kita. Tuhan telah menganugerahkan hati yang baru dan roh yang baru kepada kita, maka dengan hati yang baru dan roh yang baru itulah kita menerima nasihat-nasihat
dari firman Tuhan, yang berdasarkan firman Tuhan, dan bahkan memberikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Ketika kami memiliki kesempatan untuk menerima nasihat, biarlah kami menerimanya dan membentuk kami semakin lebih mengasihi. Ketika kami punya kesempatan untuk menasihati, biarlah kami memberi nasihat itu yang berasal dari hati yang baru, yang penuh dengan kasih, dan kami memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.